yaitu oleh Rasulullah ditanya mbak sahabat, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah wa khairul lakum min an tulqu aduwakum fatadribu a'naqahum fayadribuna a'naqakum. Wahai sahabat Lun, maukah kalian aku tunjukkan di atas suatu amal yang amal tersebut lebih baik bagi kamu daripada segala amalan. Khairul lakum min a'malikum wa azkaha inda malikikum, dan amal tersebut lebih bersih di sisi Tuhanmu. Wa arfa'u fi darajatikum, dan amal tersebut lebih mengangkatkan derajatmu di akhirat nanti. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, dan amal tersebut lebih besar dan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak sekalipun. Wa khairul lakum min an tulqu aduwakum, dan lebih baik amal tersebut daripada kamu bertemu dengan musuh-musuhmu, yaitu orang-orang kafir di dalam saf peperangan. Lalu fatadribuna a'naqahum, kamu menebas batang leher mereka, dan akhirnya fatadribuna a'naqahum, mereka menebas batang lehermu sehingga kamu syahid di dalam saf peperangan. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasul, di atas suatu amal yang lebih baik dan lebih besar daripada amal-amal tersebut? Tentu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu kamu ingin ya Rasulullah lemah di atas amal tersebut yang sangat-sangat besar nilainya dan sangat tinggi di sisi Allah. Dijawab oleh Rasul, ketahui olehmu, yang dimaksudkan dengan amal tersebut yaitu huwa zikrullah, amal yang lebih besar daripada segala amal, yang lebih bersih daripada segala amal, yang lebih tinggi daripada segala amal, itulah zikrullah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang terhormat, lalu pakai zikir, amal yang paling rayu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala amal yang lain. Padahal amal-amal yang lain takkan lebih guhun, lebih rayu daripada zikir, tapi dalam ilmu Allah zikir lebih rayu dan lebih guhun daripada segala amal-amal yang lain. Jawabannya yaitu karena zikrullah ataupun zikir kepada Allah yaitu inti daripada segala ibadah. Tujuan utama dan tujuan akhir daripada segala ibadah yaitu untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nukul Allah dalam Al-Quran, aqimis salah li dzikri,
tegakkanlah olehmu akan sembahyang, dirikanlah olehmu akan salat, akan sembahyang, yang tujuan daripada sembahyang li zikri, untuk berzikir kepadaku, untuk mengingat kepadaku. Itu inti daripada sembahyang. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Apakah puasa kita ini, baik puasa wajib atau puasa sunat? Apakah haji tanyo atau umrah tanyo? Apakah yang wajib atau sunat? Apakah zakat tanyo dan sedekah tanyo dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain, yang tujuan daripada ibadah-ibadah tersebut tidak ada lain hanyalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk zikrullah, mengingat Allah pada saat kedanyo melaksanakan ibadah tersebut. Maka wajar zikrullah itu ibadah yang paling tinggi di sisi Allah, karena itu inti daripada segala ibadah. Hadirin yang terhormat, teman, zikrullahnya terbagi dua. Na zikrullah, zikrun bil lisan, na zikrun bil qalbi ataupun bil jinan. Zikrullah bil lisan yaitu menyebutkan asma-asma Allah, gedanya mengucapkan nama-nama kebesaran Allah dengan lidah gedanya. Pugedakeun Allahu Akbar, pudakeun subhanallah, pudakeun la ilaha illallah, pudakeun berbagai macam zikir-zikir yang lain dengan lidah gedanya. Itu namanya zikrullah bil lisan. Yang kedua yaitu zikrun bil qalbi atau bil jinan, yaitu zikir dengan hati. Yang dimaksud dengan zikir dengan hati yaitu mengingatkan Allah, menghayati asma Allah, mengingatkan kebesaran-kebesaran dan keagungan Allah di dalam hati kita. Setiap saat, setiap waktu, hati kita hana terlepas daripada mengingat Allah. Ho yang tajak, ho yang tadu empat, yang tadi empat, ho yang tajak berangkat ho. Hati kita hana terlepas daripada teringat kepada Allah, kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nyo zikir dengan hatinya yang dimaksudkan dengan inti segala ibadah. Bahkan zikir dengan lidah yang maksud dan yang mengucapkan nama-nama Allah dengan lidah kita, yaitu untuk mengantarkan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, maka kita urang-urang yang muktadi di dalam beribadah, mungkin oleh kitanya handruk hati kitanya kepada mengingat Allah, kecuali dengan kitanya iringkan dengan zikir dengan lidah. Mata tanya padukan antara zikir dengan lidah dengan zikir dengan hati. Saat kitanya menyebutkan nama-nama Allah dengan lidah, maka tanya hayati di dalam hati kitanya keagungan dan kebesaran Allah di dalam hati. Nyo perpaduan daripada dua buah zikirnya, zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Nyo ibadah yang paling tinggi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang terhormat, karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai negeri Allah, orang-orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, maka banyak-banyaklah kamu berzikir. Uzkurullah,
berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah hatimu kepada Allah, zikran kasira, akan sebagai ingat yang banyak. Gedundut di Allah kepada gedanya orang yang beriman, beletat tak ingat kepada Allah. Siratadu bek dua pan mendeng ho yang dajak ingat kepada Allah bek dua-dua. Dalam ibadah gedanya biu ingat Allah. Lagi dalam semayang penuh, dalam ibadah-ibadah lain biu ingat kepada Allah, karena inti daripada ibadah itu ingat kepada Allah. Selesai daripada ibadah, selesai sembahyang, gedanyo bek duduk adi danyo daripada ingat Allah. Karena yang dikeli Allah, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan. Apabila selesai kamu melaksanakan sembahyang, fa idza qadaitumus shalah, kalau dah sembahyang, yang dalam semayang guna untuk ingat Allah, yang dalam semayang dah ingat kepada Allah, selesai kamu semayang dek untuk ingat ke Allah. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah, ingatlah kepada Allah. Be ingat Allah hanya dalam ibadah, be ingat Allah hanya dalam semayang, tapi selesai semayang, di luar semayang, pat mendeng gedanyo ingat sabi-sabi kepada Allah. Qiyamau wa qu'udan, siratadu wa ala junubikum, siratai, sabi-sabi ingat kepada Allah. Bahawa sidra tu ingat kepada Allah, lam kawan ramai gedanya bek dua kepada Allah. Bahawa senang gedanya ingat kepada Allah, bahawa susah lebih-lebih gedanya ingat kepada Allah. Bek betul-betul. Karena rayu tak nilai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati. Tafakkuru sa'atan, nebegah di Rasul, tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sana. Tafakkur adi, ingat adi gedanyo kepada Allah, ingat adi gedanyo kepada kebesaran Allah, sabuh saat macam lebih raya nilainya, lebih tinggi nilainya daripada beribadah 70 tahun. Yang maksudnya, yang dalam ibadah 70 tahun, hana mesabuh saat dalam ibadah tersebut ingat adi ke Allah. 70 tahun dah ibadah, adi danyo mesabuh detik hana ingat ke Allah. Daripada hana dah ibadah, di luar ibadah, nak sabuh detik yang dah ingat ke Allah, mandang lebih raya sabuh detik di luar ibadah yang ingat ke Allah daripada dalam ibadah hana ingat ke Allah. Hadirin yang terhormat, sang-sang bak tanya bak tak ingat mudah. Zikir dalam hatinya sang-sang mudah, tapi dalam praktek sehari-hari sangat sukar. Ingat hati bek puduh-puduh hati kita nyo ingat ke Allah, tapi sang-sang mudah. Tapi pada kenyataannya, bahkan gedanya kadang-kadang tinggal dan ibadah sekalipun, dalam sembahyang sekalipun, kadang-kadang sempat dua dekat Allah. Bele di luar sembahyang, tinggal dah sembahyang, liu dah tegebi tunggu, kadang-kadang kedua dekat Allah. Liu dah liu, baru terkejut. Sembahyang kali ke Allah hanya ingat. Padahal tujuan utama daripada beribadah ingat adi ke Allah. Maka alangkah luar biasa apabila manusia-manusia yang di dalam ibadah hanya butuh-butuh adi mengingat Allah, dalam semayang ingat ke Allah, di luar semayang ho yang kejak tetap adi kenyan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyo merupakan sangat luar biasa di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalul ibad indallah yaumal qiyamah, afdalul ibad darajatan indallah yaumal qiyamah. Si god-god hamba, si god-god manusia, si tinggi-tinggi derajat manusia bakro kiamat di sisi Allah, yaitu
adz-dzakirunallaha katsira, orang-orang yang banyak mengingat Allah di dalam hidupnya selama di alam dunia. Orang yang paling le ingat Allah dalam dunia, hana tebah wadai daripada ingat pulain, tapi dalam dunia tebah wadai daripada ingat Allah. Yang lebih le mengingat Allah, itulah yang lebih tinggi derajat di sisi Allah pada hari kiamat. Hadirin yang terhormat, karena zikir dalam hati yaitu ibadah yang tersembunyi. Ibadah-ibadah lain, bahkan zikir dengan lidah, ibadah yang dikalan oleh manusia, dikalan oleh makhluk-makhluk yang lain. Tente ibadah-ibadahnya jalan untuk tamang ria, naruang untuk tamang ria dalam ibadah-ibadah lain. Tetapi zikrullah fil qalbi, ingat kepada Allah dalam hati, ibadah yang tersembunyi, yang dusong, yang hanaruang untuk tamang ria dalam. Bahkan malaikat sendiri hana gedepu ibadah gedanyo yang di dalam hati, hana tercatat di dalam buku-buku para malaikat. Cuman yang nak tercatat yaitu badron Allah Subhanahu wa taala. Yang nak tepu zikir danyo lam hati hanyalah drone Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hana gedepu. Karenanya cukup tinggi. Dalam satu riwayat, ba'uro kiamat ba'uro kiamat nasidro orang mukmin hamba Allah yang divonis oleh ketimbang amal kebaikan dan amal kejahatan, divonis untuk masuk neraka. Tamu neraka apakan? Karena lebih gehon amal kejahatan daripada amal kebajikan. Orang yang lebih gehon amal kejahatan daripada amal kebaikan, hak tamu neraka, maka diponis tamu neraka. Bahasanya lekul oleh Allah pak malaikat, wahai malaikat, coba periksa segala buku catatan kata, coba kalian buku nasabodek mantan amal kebaikan, ingin lu ampun dosa hamba lu. Periksa kembali oleh para malaikat Allah, bak buku catatan gekalan geperiksa dengan teliti, gekun ya Allah ya Rabbi, hana sabuh amal yang lain, amal kebaikan yang lain ya Allah hana. Maka nekun ya Allah, wahai malaikat lun, baklun nasabuh simpanan amal kebaikan hamba lu, yaitu bak sabuh malam di hamba lunyo terkejut daripada dengan timoh keinginan dalam hati untuk berzikir kepada lu, untuk dia berzikir kepada lu, tapi karena berat hat dengan mata hati ingin berzikir, tapi akhirnya terlelap kembali dengan sebab keinginan dalam hati untuk berzikir kepada lu, maka ulun catatnya sebagai amal yang besar, amal yang raya. Dengan sebabnya maka lun ampuni segala dosa-dosanya, maka hamba lunyo berdamai di dalam syurga. Hadirin yang terhormat, nyambang raya amal di dalam hati. Karenanya duduk kegetanya urung-urung yang beriman lagi ni oleh Allah, ho yang tajak, pu yang tak pelaku laju, tapi hati gedanya bek dua-dua, bek putuh-putuh daripada ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang terhormat, orang-orang yang tamang syurga sehingga urang kiamat tetapna penyesalan. Orang yang tamang neraka nya sika jelas menyesal. Pakan hanlu tak ibadat dalam dunia, pakan lu tamang neraka. Orang-orang yang tamang syurga sekalipun na penyesalan, putra penyesalan. Pegang di Rasulullah, laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai' illa ala sa'atin marrat bihim walam yadhkurullaha fiha.
hana sesuatu yang disesali, yang menyesal urang tamang syurga. Tengok penduduk-penduduk syurga yang katamang syurga, yang kagerasakan nikmat Allah, hana sesuatu yang disesali kecuali di atas suatu saat, di akhir waktu-waktu selama di dalam dunia yang mereka lalui, yang di dalam waktu itu mereka tidak mengingat nama Allah, yang di dalam waktu itu mereka tidak menyebut nama Allah, yang dalam wadenya mereka di dalam dunia lupa hatinya kepada Allah. Nyoke yang sangat tak menyesal kira-kira. Walau kata mau syurga kata namang, tapi lang hati dia menyesal hat pakon le terbuang wate lang dunia lun hana lun ingat nama Allah. Kejut menyesal. Sebab di dalam syurga kadih tak kalah pembalasan Allah. Ubina raya, ubina tinggi pembalasan Allah kepada orang-orang yang banyak mengingat Allah selama hidup di alam dunia. Hadirin yang terhormat, karenanya geduntut kepada katanya urung beriman, perbanyaklah zikir. Aksiru zikrullah, perbanyakkan olehmu akan mengingat Allah, hatta yaqulu majnun, sehingga jikun li urang yang kun tanya tunggu kamu mau bahkan bunga apa ni, itu yang tetap perlu mengingat, menyebut nama Allah dengan lidah, tak ingat nama Allah di dalam hati, sehingga jika dia ulungkan tanya kamu hana masalah, sebab tanya kamu nyambat geduntutkan gedanya orang yang beriman untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, makanya zikirnya yaitu ibadah yang sangat mulia. Bak tempat katanya berzikirnya merupakan tempat yang sangat mulia, yang keumpamakan oleh Rasulullah sebagai kebun syurga. Bak tempat tanya duk berzikir itu diumpamakan sebagai kebun syurga oleh Rasulullah. Nekuli Rasulullah pak sahabat, idza marartum bi riyadil jannah fatahu. Wahai sahabat Lut, apabila kata tak lalui di ada sawah kebun syurga, maka singgah olehmu. Dikejut sahabat, pat kebun syurga dalam dunia Rasulullah. Ya Rasulullah, dah yang dimaksud dengan kebun syurga dalam dunia ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yang dimaksud dengan kebun syurga yaitu halaqul dzikri, tempat-tempat berkumpul manusia yang mengingat lun, yang menyebut nama-nama lun. Bak tempat yang usaha urang ramai, bak tempat yang disebut nama lun, diingat nama lun, itulah kebun syurga di dalam dunia. Maka bek tanya tinggalkan, bak tanya lalui, getanya dapatkan sabuk majlis zikir, maka masuklah katanya tamang dalam tempatnya, ikut sama-sama katanya berzikir kepada Allah, mengingat Allah, karena yang tempat yang sangat mulia. Menyatanya dalam dunia kata tamang di dalam kebun syurga, insyaallah urau akhirat tanya akan tamang di dalam syurga. Hadirin yang terhormat, maka demikianlah yang dapat ulun tuan sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan ingatan kepada ulun tuan sendiri dan kepada seluruh para jamaah sekalian.